Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rita Latifah, kelas 1M, NIM 2021-1435-19. Prodi PGSD, mata kuliah pengantar pendidikan, dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI, Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan materi yang bertema peranan keluarga, pemerintah, dan masyarakat dalam pendidikan. Dan subtemanya ada 3. Yang pertama, tanggung jawab pendidikan oleh orang tua. Yang kedua, tanggung jawab pendidikan oleh pemerintah. Dan yang ketiga, tanggung jawab pendidikan oleh masyarakat. Untuk penjelasan yang pertama dengan subtema A. Tanggung jawab pendidikan oleh orang tua. Tugas utama keluarga bagi pendidikan anak ialah peletak dasar bagi pendidikan. Namun perlu disadari oleh teori pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Artinya, keluarga juga harus memahami masalah atau hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana mendidik anak sesuai dengan perkembangan anak. Bila hal ini dapat dilakukan oleh setiap orang tua, maka generasi mendatang telah mempunyai kekuatan mental menghadapi perubahan dalam masyarakat. Di samping itu, keluarga dalam mendidik itu tidak boleh memaksakan kehendak kepada anak-anak, namun harus memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih dengan tetap mendampingi agar anak tidak salah dalam memilih. Tanggung jawab pendidikan yang perlu disadarkan dan dibina oleh kedua orang tua terhadap anak antara lain ada 4. 1. Memelihara dan membesarkannya. Tanggung jawab ini alami untuk dilaksanakan. Kedua, melindungi dan menjamin kesehatannya, baik secara jasmaniah maupun rohaniah, dari berbagai gangguan penyakit atau bahaya lingkungan yang dapat membahayakan dirinya. 3. Mendidiknya dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupannya kelak, sehingga bila ia telah dewasa mampu berdiri sendiri dan membantu orang lain. Dan yang keempat, membahagiakan anak untuk dunia dan akhirat dengan memberinya pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tujuan akhir hidup manusia. Penjelasan selanjutnya dengan subtema tanggung jawab pendidikan oleh pemerintah. Pemerintah memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah berperan dalam otonomi pendidikan. Dalam anatomi pendidikan, keterlibatan pemerintah dalam pendidikan adalah mencakup aspek mutu dan pemerataan. Pemerintah menetapkan standar mutu pendidikan dan akan berupaya agar keragaman prestasi siswa tidak berbeda jauh dengan pada setiap lembaga pendidikan. Pemerintah menjamin pemerataan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Peran ini dilakukan melalui perumusan kebijakan umum, pelayanan teknis, dan monitoring program secara reguler. Menurut Sihombing 2001, ada beberapa peranan yang diharapkan dapat dilaksanakan oleh aparat pemerintah dalam menata dan memantapkan pelaksanaan pendidikan yang berbasis masyarakat adalah sebagai berikut. 1. Sebagai pelayanan masyarakat. 2. Sebagai fasilitator. 3. Sebagai pendamping. 4. Sebagai mitra. Dan yang kelima sebagai penyandang dana. Untuk penjelasan yang selanjutnya dengan subtema tanggung jawab pendidikan oleh masyarakat. Tanggung jawab masyarakat terhadap dunia pendidikan tetap memegang peranan penting. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas, ditegaskan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Fungsi pendidikan nasional yang begitu luhur tersebut pelaksananya mengikat bangsa secara keseluruhan, baik pemerintah maupun. Ada 7 tingkatan peran serta masyarakat, yaitu 1. Peran serta dengan menggunakan jasa pelayanan yang tersedia. Pada tingkatan ini, masyarakat hanya memanfaatkan jasa sekolah untuk mendidik anak-anak mereka. 2. Peran serta dengan memberikan kontribusi dana, bahan, dan tenaga. Pada peran serta masyarakat, jenis ini masyarakat berpartisipasi dalam perawatan dan pembangunan fisik sekolah dengan menyumbangkan dana barang atau tenaga. 3. Peran serta secara pasif.
Masyarakat dalam tingkatan ini menyetujui dan menerima apa yang diputuskan pihak sekolah. Misalnya, komite sekolah memutuskan agar orang tua membayar iuran bagi anaknya yang bersekolah dan orang tua menerima keputusan itu dengan mematuhinya. 4. Peran serta melalui adanya konsultasi. Pada tingkatan ini, orang tua datang ke sekolah untuk berkonsultasi tentang masalah pembelajaran yang dialami anaknya. 5. Peran serta dalam pelayanan. Orang tua atau masyarakat terlibat dalam kegiatan sekolah. Misalnya, orang tua ikut membantu sekolah ketika ada studi tour, pramuka, kegiatan. 6. Peran serta sebagai pelaksana kegiatan. Misalnya, sekolah meminta orang tua atau masyarakat untuk memberikan penyuluhan pentingnya pendidikan, masalah gizi, dan sebagainya. Dapat pula misalnya berpartisipasi dalam mencatat anak usia sekolah di lingkungannya agar sekolah dapat menampungnya, menjadi narasumber, guru bantu, dan sebagainya. 7. Peran serta dalam pengambilan keputusan. Orang tua atau masyarakat terlibat dalam pembahasan masalah pendidikan baik akademis maupun non-akademis dan ikut dalam proses pengambilan keputusan dalam rencana pengembangan sekolah atau RPS.